Bapak Ibu, sudah tahu kan bahwa sebelum melakukan tahap observasi pada supervisi akademik teknik individual untuk jenis kunjungan kelas, kita perlu melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Praobservasi adalah tindakan berupa pertemuan antara guru dengan supervisor, dalam hal ini kepala sekolah, sebelum observasi. Dari pertemuan ini, diharapkan guru yang akan disupervisi merasa nyaman dan siap untuk disupervisi. Mari kita simak percakapan Budita dan Pak Yopi berikut sebagai contoh percakapan dalam tahap praobservasi pada supervisi akademik berbasis coaching. Selamat pagi Pak Yopi, apa kabar? Selamat pagi Budita, kabar saya baik Bu. Syukurlah Pak, senang sekali bisa bertemu Pak Yopi lagi nih. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita akan masuk siklus supervisi akademik untuk bulan ini ya Pak. Saya juga sudah terima rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi dan sosial emosional yang Bapak kirim ke saya. Jadi supervisi akademik kita akan merujuk ke dokumen tersebut ya. Baik Budita. Sebelum kita mulai pembicaraan kita, mari kita samakan persepsi kita dulu ya Pak, bahwa tujuan supervisi akademik ini bukan hanya untuk saya sebagai kepala sekolah, yaitu untuk pengawasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah untuk membantu Bapak mengembangkan diri sebagai guru, baik dari segi metode mengajar, pengelolaan kelas, atau aspek yang lainnya. Iya Budita. Saya yakin proses supervisi akademik ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan diri saya sebagai seorang guru. Nah, kalau begitu, untuk supervisi akademik kali ini, hal spesifik apa yang ingin Bapak kembangkan ya? Iya Budita. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan mengajar bahasa Indonesia, khususnya materi pokok tentang iklan Bu. Kemudian, untuk aspek yang ingin saya kembangkan, saya ingin belajar mengelola kelas dengan baik Budita. Baik, mengelola kelas dengan lebih baik dalam bayangan Pak Yopi akan seperti apa nanti? Dari pengalaman selama ini, saya menilai pengelolaan kelas itu sangat penting, baik sebelum pembelajaran dimulai maupun saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, menyiapkan murid-murid dan mengajak murid-murid untuk fokus dalam kegiatan belajar mengajar kelas. Karena kita tahu Bu, karakter setiap murid itu berbeda-beda. Selain itu, kita tidak sepenuhnya tahu kondisi atau perasaan mereka saat atau sebelum mereka berada di sekolah. Mungkin ada hal-hal di rumah yang membuat mereka merasa sedih, marah, kecewa, takut, dan sebagainya. Hal itulah yang ingin saya fokuskan dalam pembelajaran kali ini. Jadi saya ingin mengelola kelas, terutama mengelola emosional murid, agar murid-murid itu bisa lebih fokus dan siap dalam menerima pembelajaran. Wah, bagus sekali itu Pak Yopi. Jadi, Bapak ingin sejak memulai pelajaran, pengelolaan kelas sudah Bapak mulai dengan membantu anak-anak menyiapkan dirinya. Begitu ya Pak? Iya, betul Budita. Tadi Pak Yopi juga menyebutkan bahwa Bapak ingin mengajak mereka lebih mengenali dan menyiapkan diri secara emosi untuk betul-betul belajar di mata pelajaran bahasa Indonesia ini ya Pak? Benar Bu. Dari beberapa poin yang ada di RPP Bapak, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran sosial emosional, secara spesifik Bapak ingin mengembangkan poin yang mana Pak? Terutama yang perlu difokuskan dalam proses supervisi ini. Hal yang ingin saya tekankan di kelas terkait aspek emosional murid, ialah saya ingin murid-murid itu lebih bisa mengenal kesadaran diri dan mengelola emosinya. Jadi, kesadaran diri ini artinya mengajak anak untuk lebih mengenal emosinya ya Pak? Betul Bu. Lalu, terkait manajemen diri ini, Bapak ingin mengajarkan apa kepada mereka? Untuk manajemen diri, sebelum memulai pembelajaran nanti, saya akan mengajak mereka mengenali perasaan mereka. Misalnya, bagaimana perasaan mereka saat itu, serta apakah mereka sudah siap dalam menerima pembelajaran atau belum. Kalau saya lihat, sebetulnya Pak Yopi sudah terbayang ya langkah-langkahnya akan seperti apa.
Tapi, boleh diceritakan lagi, Pak, bagaimana Bapak ingin mengelola kelas dan menerapkan hal ini besok pada mata pelajaran Bahasa Indonesia? Baik, Bu. Untuk pembelajaran besok, pertama-tama seperti biasa pada awal pembelajaran saya akan menyapa murid-murid, kemudian menanyakan kabarnya. Setelah itu, saya juga akan mengajak mereka berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, pada waktu berdoa, saya berencana untuk menunjuk salah satu murid di kelas yang menurut saya muridnya agak pendiam atau pemalu untuk memimpin doa. Hal ini saya lakukan agar murid itu lebih percaya diri dalam pembelajaran di kelas nantinya. Kemudian, saya akan mulai masuk dalam manajemen emosional murid-murid. Saya akan mengajak mereka untuk mengekspresikan perasaannya saat itu. Mereka akan saya minta untuk menggambarkan perasaan mereka dalam bentuk ekspresi wajah pada kertas yang sudah saya siapkan, Bu. Kalau sedang senang, gambarkan ekspresi senang. Kalau sedang sedih, gambarkan ekspresi sedih. Dan seterusnya. Setelah murid-murid selesai menggambar, saya akan meminta mereka untuk menunjukkan gambar ekspresi perasaan mereka itu kepada teman-temannya. Ini loh, perasaan saya saat ini, seperti gambar ini. Lalu saya juga akan memberikan kesempatan untuk bercerita kepada 1-2 murid yang saya lihat gambarnya menarik atau berbeda dengan gambar temannya yang lain. Saya minta maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana perasaan mereka saat ini sebelum menerima pembelajaran. Wah, menarik sekali ya, Pak. Terima kasih, Bu. Kemudian, nanti saya juga akan mengajak mereka untuk bermeditasi sejenak, untuk merenungkan apa yang mereka rasakan atau alami saat itu. Saya akan memutarkan musik yang tenang agar mereka dapat merefleksikan diri tentang perasaan mereka. Harapannya, mereka dapat lebih tenang dan fokus untuk memulai proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Begitu, Bu Dita. Oke, jadi kalau saya tangkap, Bapak akan mulai dengan menyapa anak, lalu mengajak mereka untuk berdoa, dan menunjuk salah satu anak yang Bapak anggap perlu diberi ruang. Begitu ya? Tujuan menunjuk anak yang sedikit pemalu ialah agar ia lebih percaya diri. Begitu ya? Betul, Bu. Lalu, sesudah itu, Bapak akan mengajak anak-anak mengekspresikan perasaan melalui gambar, lalu menunjukkan ekspresinya kepada teman-temannya, dan menunjuk salah satu anak untuk berbagi. Betul seperti itu, Pak? Iya, Bu Dita. Setelah itu, Bapak akan menyediakan waktu bagi mereka untuk merenungkan diri melalui meditasi singkat, dengan memperdengarkan musik dan membangun ketenangan. Iya, betul, Bu. Berarti, untuk supervisi akademik besok, Bapak ingin saya mengobservasi pengelolaan kelas Bapak, khususnya di awal periode mengajar ya, ketika Bapak mengajarkan tentang sosial emosional ini. Ya, betul, Bu Dita. Karena selama ini biasanya saat saya melakukan pembelajaran sebelumnya, saya merasa ada beberapa murid yang belum fokus atau siap dalam menerima pembelajaran. Nah, itu yang membuat saya ingin belajar mengelola kelas dengan lebih baik. Salah satunya melalui manajemen emosional siswa. Baik, Pak. Untuk observasi ini, saya bisa datang ke kelas Bapak kapan ya? Ini jadwalnya besok, Bu Dita. Jam pelajaran pertama dan kedua. Oke, Pak. Besok saya akan datang ke kelas Bapak pada waktu tersebut untuk membantu Bapak mengobservasi sesuai poin yang telah kita sepakati hari ini. Iya, Bu Dita. Terima kasih banyak, Bu. Dengan senang hati, Pak. Sampai besok ya. Sampai besok, Bu. Nah, Bapak Ibu, itulah ilustrasi percakapan pra-observasi pada supervisi akademik berbasis coaching. Dalam percakapan tersebut, kepala sekolah selaku supervisor atau coach berusaha menggali poin-poin dari guru selaku coachee. Dengan demikian, poin-poin yang difokuskan pada kegiatan supervisi akademik merupakan aspek pengajaran yang memang ingin dikembangkan oleh guru tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap belajar langkah supervisi akademik selanjutnya?